mau seperti apa bentuk budaya peradaban ya. Nah, tetapi kebudayaan ini tentu dengan kekayaan sedemikian dahsyatnya kita tidak bisa menghidupkan semuanya, menghadirkan itu secara serentak pada saat ini. Tentu ada yang hanya dicatat, ada yang bisa dilestarikan, ada yang bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan dan lain sebagainya. Karena kebudayaan ini pada prinsipnya ada tiga. Yang pertama adalah sebagai pemersatu keindonesiaan kita justru diversity, keberagaman kita ini adalah sebagai kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kebudayaan sebagai pemersatu kita, atau bahasa ininya binding power kita, kekuatan yang bisa mengikat kita semua ke Indonesia kita. Dengan tadi keberagaman apa tadi harta benda, dengan warisan dan lain sebagainya. Tentu di situ tidak tertinggal ada warisan budaya. Yang kedua adalah sebagai alat untuk pendidikan kita. Jadi budaya ini adalah alat pendidikan. Budaya, pendidikan itu bagian dari kebudayaan. Jadi kebudayaan ini menjadikan sesuatu lebih baik harusnya. Nah, kalau kita sekarang tidak lebih baik, berarti kita mungkin kurang berbudaya. Ya, kurang berbudaya. Ya, karena saya sangat takut mengatakan bahwa kita, tetapi kita sudah banyak lari dari budaya ataupun kearifan lokal. Dan artinya begini, kearifan lokal itu tidak semuanya harus juga. Ada juga yang mungkin dirasakan tidak sik dengan era sekarang. Tapi bukan berarti tidak. Akan tetapi ada yang cocok dengan zamannya, sehingga kebudayaan itu saya tidak setuju dengan Pak Guntur bahwa adalah puncak-puncak budaya daerah muda. Kebudayaan ini sesuatu yang sangat dinamis, yang sangat organik, jadi tumbuh, berkembang, hidup, mati, dan lain sebagainya, terus berubah terus. Jadi tidak sesuatu yang titik tamat, tidak. Begitu juga budaya yang hidup di Keraton Nusantara ini bukan sesuatu titik tamat, bukan satu cita-cita tujuan, bukan. Akan tetapi yang terus hidup berkembang, tergantung dari pemakainya, tergantung dari masyarakatnya. Kalau dia ingin menghidupkan itu, tentu dia akan hidup lestari di masyarakat. Tetapi ini tentu saja tidak mudah. Kita harus pandai memilah dan memilih mana yang akan kita pergunakan saat ini, mana yang kita catat, mana yang akan kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita bersama. Dari sekian puluh ribu, sekian ratus ribu, mungkin jutaan budaya yang ada. Yang ketiga tentu harus berdampak ekonomi. Ketika suatu artefak budaya, satu produk budaya dan tidak ada dampak itunya, bisa hilang begitu saja. Begitu juga yang sifatnya fisik. Jelas kepala candi harganya 100 juta, 200 juta, atau topeng di gunung di Goa Made di sana yang itu koleksinya sudah ada di Italia semua, ratusan ada di sana. Dan minta pengakuan kita, saya diminta buat statement bahwa itu asli. Begitu kita buat statement, harganya satu udah puluhan miliar. Dan udah ada di semua. Patung-patung Majapahit ada yang 1 meter, 1,5 meter. Ini yang di sini tidak ada, Pak. Ada di Italia semua. Gimana cara bawanya? Dipotong, sampai disambung. Ada semua. Dan kita nggak punya. Sangat luar biasa kekayaan kita yang kita abaikan. Jadi selama itu tidak berdampak kepada yang sifatnya ekonomi atau kesejahteraan, tentu tidak mudah kita untuk mengatakan jangan ini, jangan itu, yang ini boleh, yang itu enggak. Realnya kepala patung ini harganya sekian puluh juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Sedangkan yang suruh nunggu lapangan. Nah, tentu ini harus berkesinambungan, yang harus justru dikelola melalui strategi kebudayaan itu adalah hal seperti ini. Bagaimana kita mengelola warisan ini, bagaimana kita mengelola diversity atau keberagaman kita, itu adalah yang penting. Bukan hanya seperti misi kebudayaan kita adalah ke luar negeri, cari karya, buat stand, buat ini habis 5 miliar, habis berapa tahun, selesai. Ini dampaknya selesai. Tidak. Nah,
hal-hal seperti ini yang kita pikirkan bersama, kita bersatu tadi dengan yang dikatakan oleh Pak Maksud, Ibu Eli, Pak Sapari, Pak Mabina, Ibu Allah semua yang hadir di sini tentu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi kita bersama-sama muaranya sama, harus muaranya sama. Ketika muaranya tidak sama, tentu kita tidak ada bisa banyak kita harapkan. Keberagaman kita adalah suatu kekuatan. Kita selalu mengatakannya, tapi sekarang suatu bibit kehancuran. Kita bisa melihat bagaimana contohnya saja hate speech, ujaran kebencian dan lain sebagainya sudah sangat mengerikan sekali. Kalau ada berita, baca di bawahnya. Saya sering malah membaca yang di bawahnya. Seperti apa kebencian itu dipupuk sehingga kita sibuk sendiri dengan diri kita. Saya ingat cerita seorang petani di Spain sana, ladangnya selalu terganggu oleh tikus. Kemudian suatu hari dia masukkan semua keranjang, dia naik kereta. Ditanya sama rekannya, kenapa lo? Sebentar dia tendangin tuh karungnya, dia tendang, gitu. Ribut tuh. Ditanya, kenapa kamu tendangin tikus itu? Tahu nggak? Kalau nggak saya tendangin, mereka bersatu bisa merobek karung ini, bisa mengkoyak-koyak dan mereka akan kabur. Nah, bikin sibuknya tendangin aja tikus-tikus di dalam kantong ini. Nah, saya tidak berani menyimpulkan bahwa apakah kita dalam kondisi itu sekarang dibuat sibuk sendiri, dibuat ribut sendiri, dibuat sendiri, sehingga kita tidak mampu lagi memberikan sesuatu yang esensial, yang sangat penting, yang sesuatu yang justru harus kita lakukan. Kita sibuk dengan tadi sibuk ditendangin diri kami. Nah, hal seperti inilah yang perlu kita pikirkan bersama, kita duduk bersama, tentu saja semua komponen ini harus bersama-sama. Bagaimana kita bisa mengelola potensi kebudayaan ini, bagaimana kita bisa mengelola potensi keberagaman kita, bagaimana kita bersama-sama seluruh komponen ini untuk tidak habis-habisnya berupaya untuk satu kebaikan bersama. Tentu saja harus ada muaranya. Ya, seperti sebuah orkestra tentu ada singernya, ada pemain biolanya, nggak bisa semuanya jadi singer. Semua mau jadi penyanyi, repot. Ya, semuanya mau jadi ngegolin kalau main bola, ya, semuanya mau jadi striker. Nah, tentu hal seperti ini adalah pemikiran yang ke depan perlu kita koordinasikan, perlu kita sinergikan. Intinya adalah sinergi, bukan hanya bersaing, tetapi bagaimana kita bersinergi adalah PR yang lebih penting, saya rasa. Ya, bukan competitiveness. Bukan hanya kita berbicara tentang competitiveness dalam berbicara bernegara ini, tetapi sinergisitas ini adalah PR yang sangat penting bagi kita semua, bagaimana seluruh komponen ini terlibat, merasa punya, merasa dia dilibatkan dan terlibat dalam pembangunan kita bernegara. Tentu saja. Jika tidak, tentu akan banyak yang menafikan, tidak merasa terlibat, tidak dilibatkan, merasa dirugikan, merasa dan seterusnya. Kita sudah melihat contohnya sangat banyak hingga hari ini. Dan ke depan tentu sampai 2 tahun mendatang akan menjadi lebih dahsyat lagi kondisi kita. Ya, sudah mulai tanda-tanda pemilu mendatang. Tentu ini perpecahan, tersinggungan, bentrokan, dan lain sebagainya itu akan muncul. Nah, bagaimana kita semua bisa menyadari hal ini secara bersama-sama, seluruh komponen ini tentu sangat baik seperti acara hari ini. Ya, walaupun judulnya warisan Nusantara itu luar biasa sekali. Tidak hanya benda, tidak hanya yang tangible, tetapi yang intangible, yang justru mindset bahwa kita ini bersatu. Mana sih orang Indonesia yang ramah-tamah itu dari mana sekarang? Pergi kemana? Ya, susah kita dapatkan itu lagi. Itu warisan mindset, budaya kita, culture kita.
Selain tentu saja yang tangible, yang terlihat, yang tampak, yang benda ini harus diurus dengan baik. Akan tetapi kalau mindset yang tidak benar, harus